Bapak akan menyampaikan materi bab 1, yaitu bab 1 tentang bilangan. Kalian lihat di LKS-nya, halaman 2. Kita mulai pembelajaran dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di bab tentang bilangan ini, bab 1, pokok pembelajaran yang kamu akan pelajari: 1, bilangan bulat, kemudian kedua, pecahan, ketiga, mengenal bilangan berpangkat bulat positif, yang keempat, kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar. Ya, misalnya yang berkaitan cerita berkaitan dengan konsep bilangan bulat, misalnya ada seorang anak SMP mengikuti olimpiade, ya, di mana soalnya ada 40 soal. Nah, kalau jawabannya betul dia dapat poin 4. Nah, kalau jawaban salah dapat poin atau nilai minus 1. Kemudian kalau tidak dijawab, nilainya 0. Nah, sedangkan soalnya ada 40 soal. Nah, kira-kira kamu sudah bisa menghitung belum skornya berapa yang diperoleh siswa tersebut? Nah, untuk kamu bisa memecahkan soal seperti ini, permasalahan ini, nah, kamu butuh mempelajari yaitu konsep bilangan bulat, ya. Baik, kita ke materinya. Jadi halaman 2, ya, lihat halaman 2. Kita lihat dulu yang di atas nih. Nah, ayo mengamati. Amatilah pemandangan berikut. Ini ada seekor ikan hidup di bawah permukaan air. Nah, jika dianggap permukaan air memiliki ketinggian 0 meter, bagaimanakah cara menentukan ketinggian ikan yang berada di bawah permukaan air? Nah, coba kalau misalnya permukaan airnya adalah 0 meter, berarti kalau yang di bawah permukaan air itu nilainya seberapa meter? Ya, apakah 1 meter, 2 meter, 3 meter, apakah min 1 meter, min 2 meter, min 3 meter gitu, ya. Nah, kamu akan memahami hal seperti ini ya setelah mempelajari bilangan bulat ini. Ya, yang pertama, lihat di sini materi A, bilangan bulat. Ya. Tahukah kalian ternyata kota paling dingin di Indonesia yaitu berada tepatnya di Papua, ya, yaitu di sebuah kota kecil di daerah puncak Jayawijaya yang bernama Kota Mulia. Nah, di sana berada di ketinggian 2448 meter di atas permukaan laut. Berarti 0 meternya permukaan laut, ya. Suhu siang hari di Kota Mulia bisa mencapai 15 derajat Celcius, sedangkan malam hari bahkan mencapai suhunya 9 derajat Celcius. Nah, ini cukup dingin, ya. Meskipun fakta ini sudah cukup mengherankan, namun kota terdingin di dunia masih dipegang. Nah, kota terdingin di dunia itu ada di desa Oymyakon, ya, di provinsi Siberia, Rusia. Di desa ini suhu rata-ratanya di bulan Januari mencapai 15 derajat Celcius di bawah 0. Coba kamu bayangkan tuh, yang 0 derajat aja, misalnya air dimasukkan ke kulkas tuh, ya, 0 derajat bisa membeku, itu 0 derajat. Nah, ini di bawah 50 derajat, di bawah 0, minus 50 derajat. Wah, dinginnya banget ini, ya, luar biasa. Nah, pada ilustrasi ini, ya, di atas, ya, kita menjumpai bilangan tadi, ya, ada ketinggian 2448, terus ada 15, ada 9 dan 50, dan 50 di bawah 0, ya. Nah, kalau yang 2448 kamu ngerti, ya, 15, ada 9. Nah, sekarang ada 50 di bawah 0. Ini maksudnya gimana? Nah, penulisan bilangan di bawah 0 ini melibatkan bilangan bulat. Nah, kamu ingat ada garis bilangan bulat. Nah, apakah yang dimaksud dengan bilangan bulat? Apa itu bilangan bulat? Nah, bilangan bulat adalah kumpulan bilangan yang terdiri dari bilangan asli, 0, dan bilangan negatif. Jadi ada 3 bagian. Kamu lihat di bawah nih garis bilangan bulat, ya, ada 3 bagian. Pertama 0. Dari sebelah kanannya berangkat ke sebelah kanan tiap 1 angka. Nah, itu nambah 1. Itu positif, ya, berangkat ke kanan.
Ya, bilangan positif, bilangan asli. Mulai dari angka 1. Kemudian kalau sebelah kiri, tiap turun 1 minus ya. Di sebelah kirinya bilangan bulat negatif, sebelah kiri 0. Jadi nolnya di tengah-tengah ya. Nah, jika bilangan asli digabung dengan bilangan 0, maka akan membentuk bilangan cacah. Nah, kalau bilangan cacah itu dimulai dari 0 termasuk bilangan asli. Nah, kalau bilangan asli dimulai dari angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, kalau bilangan bulat negatif yaitu min 1, min 2, min 3, min 4 terus ke bawah ya. Nah, bilangan bulat negatif itu adalah lawan dari bilangan asli. Nah, bilangan bulat negatif selalu memiliki tanda negatif ya, dalam kurung min ya, min. Di depan bilangannya ada min. Tuh lihat angka 1 ada minnya tuh, min 1, min 2, min 3, min 4. Ya, kamu udah tahu ya waktu SD kelas berapa? 3, 4, 4, 5, 6 juga sudah kamu belajar ya. Ini mengulang. Ya. Ya, kita lanjut sekarang. Berikutnya lihat nomor 1, membandingkan bilangan bulat ya. Kamu sampai lihat LKS halaman 2 ya. Nah, bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif ini bisa ditulis dengan menggunakan garis bilangan ya. Nah, garis bilangan itu adalah suatu gambar garis lurus, nah, di mana setiap titiknya melambangkan bilangan bulat. Nah, pada garis bilangan ini terdapat bilangan bulat negatif di sebelah kiri, kemudian ada bilangan 0 di bagian tengah, dan bilangan bulat positif di sebelah kanan. Nah, nilai bilangan pada garis bilangan yang terletak di sebelah kiri ini selalu kurang dari bilangan yang terletak di sebelah kanan. Jadi semakin ke kiri nilai minnya semakin banyak ya. Ini artinya nilai angka yang terletak sebelah kanan lebih besar dari angka yang terletak di sebelah kiri di garis bilangan ya. Nah, sebaliknya jika bilangan bernilai negatif, maka anak panah digambarkan menunjuk ke arah kiri. Nah, hubungan antara ketiga bilangan ini bisa dinyatakan menggunakan tanda persamaan atau pertidaksamaan. Nah, tanda pertidaksamaan menggunakan tanda lebih kecil dari, jadi huruf P terbaring jadi menghadap ke kanan ya, jadi kurang dari. Tuh. Lebih kecil dari atau sering biasa kita sebut kurang dari ya. Atau kemudian ada juga yang lebih besar dari ya, tandanya nih lebih besar dari ya, guna menyatakan hubungan antar bilangan yang membandingkan ya, guna menyatakan hubungan antar bilangan dan membandingkan nilai dari bilangan bulat, maka ditentukan berdasarkan letak kedua bilangan pada garis bilangan. Kamu lihat gambarnya nih, ada semakin ke kanan nilainya semakin apa ya, semakin besar ya, semakin ke kanan bertambah satu terus kalau bilangan bulat. Kemudian kalau semakin ke kiri, kamu lihat panahnya semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Nah, berapakah ketentuan untuk menyatakan perbandingan nilai bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan? Nah, itu ada ketentuannya. Nah, ya, ketentuannya nilai bilangan bulat positif lebih besar dari nilai bilangan bulat negatif. Yang positif tambah. Ibaratnya kalau sehari-hari kalau yang positif plus berarti yang punya itu. Kemudian kalau yang min punya utang, misalnya min 1, punya utang 1 sama yang punya 1 ya lebih gede 1 gitu. Nah, kemudian B, nilai bilangan bulat negatif lebih kecil dari bilangan 0. Ya, misalnya 0 dengan min 2 itu lebih kecil min 2. Yang C, semakin besar angka di depan tanda negatif, semakin ke kiri pada garis bilangan, maka semakin kecil nilainya. Jadi kalau angka negatifnya semakin besar berarti nilainya semakin kecil.
Misalnya min 2 dengan min 10. Nah, itu lebih kecil min 10 ya. Karena min 10-nya semakin ke kiri, lebih kiri dari minus 2 di garis bilangannya. Terus yang D semakin ke kanan semakin besar nilainya. Ini mah mudah dipahami ya, semakin ke kanan. Misalnya 2 dengan angka 2 dan bilangan 2 dan 4. Nah, angka 4 kan di sebelah kanan 2, berarti 4 lebih besar dari 2. Terus yang E semakin ke kiri semakin kecil nilainya ya. Ya misalnya angka 1 dan 5. Nah, yang di sebelah kiri kan angka 1, berarti 1 lebih kecil dari 5. Terus misalnya min 1 sama min 5. Nah, yang di sebelah kiri kan min 5. Min 5 itu di sebelah kiri min 1. Berarti min 1 lebih besar dari min 5 atau min 5 lebih kecil dari min 1. Nah, kamu lihat contoh, ini ada 0 lebih besar dari min 1. Ini ditulis 0 lebih besar min 1. Sorry. 0 lebih besar dari min 3. 0 lebih besar dari min 3. Jadi tulisannya ada tuh di dalam kurung 0 ada tanda lebih besar dari min 3. Kemudian negatif 2 lebih besar dari negatif 3. Nah, min 2 lebih besar dari min 3. Ya, misalnya min punya utang 2 ya lebih besar dari punya utang 3. Artinya yang punya utang 2.000 lebih kaya daripada yang punya utang 3.000 gitu. Kemudian karena min 2 terletak di sebelah kanan dari min 3. Nah, negatif 3 ini lebih kecil dari 0 ya. Jadi min 3 kan di sebelah kiri 0. Terus 2 lebih kecil daripada 6 ya. Nah, itu. Nah, sekarang kita urutkan bilangan bulat. Nah, setelah mengetahui perbandingan nilai dari bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan, nah kita bisa mengurutkan bilangan bulat tersebut. Caranya yaitu dengan mengurutkan dari bilangan bulat ya, dapat dilakukan dari nilai terkecil atau nilai terbesar. Nah, semakin ke kanan maka nilainya akan semakin besar. Adapun semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Contohnya nih, lihat soal yang A, urutkan bilangan bulat berikut. Di sini ada dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Ada min 1, min 5, min 3, 0, min 7, min 4, min 2. Ya, kalian lihat jawabannya. Yang paling kecil di sini berarti min 7. Kemudian berikutnya min 5, berikutnya min 4. Kemudian min 3, min 2, min 1, 0. Nah, terus yang B ada soal min 13, min 3, 2, min 5, 8, min 7. Yang paling kecil dia kita urutkan berarti min 13, terus min 7, min 5, min 3, 2, dan 8. Nah, itu. Ya, di sini ada pertanyaan. Ayo tanyakan kepada guru dan teman kalian cara melakukan operasi hitung pada bilangan bulat. Ya, mudah-mudahan kalian sudah mengerti, paham ya. Sampai di sini dulu. Kali ini belum ada tugas ya. Ini cukup materi pertemuan pertama. Ya, selamat belajar di rumah, tetap semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.